Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Prestasi, kembali lagi dengan saya Dina dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang akan memandu jalannya sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota atau disingkat OSNK jenjang SMA MA atas derajat untuk bidang informatika tahun 2024. Bagaimana kabarnya nih Sobat Prestasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Sobat Prestasi, sebagai informasi bahwa pendaftaran OSN tahun 2023 lalu sebanyak 225.710 orang dan untuk bidang informatika sebanyak 24.093 orang. Semoga tahun ini giliran kamu ya yang menjadi bagian dari peserta OSN bidang informatika jenjang SMA MA sederajat dan dapat meraih medali. Sobat Prestasi, saatnya mempersiapkan diri dan mempersiapkan strategi agar menjadi peserta dan memperoleh medali OSN tahun 2024. Sebelumnya, langkah pertama, Sobat Prestasi harus mengetahui dulu dan menyimak serta bila perlu siapkan alat tulis untuk mencatat penjelasan materi OSN tingkat kabupaten kota bidang informatika. Nah, saat ini telah hadir bersama kita dua narasumber yaitu Bapak Dr. Mustafa Eskom MSc. Halo Pak Mustafa, gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Mbak Dina. Salam untuk Ya, adik semuanya. ya. Selanjutnya ada Bapak Amar Fatin Sabili PhD. Halo Pak Amar, bagaimana kabarnya Pak? Ya, halo Mbak Dina, ya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, langsung saja Sobat Prestasi, mari kita menyimak penjelasan dan pemaparan materi bidang informatika yang akan disampaikan oleh Pak Mustafa dan Pak Amar secara bergantian. Kepada Pak Mustafa dan Pak Amar, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Selamat pagi adik semuanya. Saya akan share materi mengenai panduan teknis OSNK Informatika tahun 2024. Sudah bisa ditampilkan? Baik. Jadi beberapa awal dari penjelasan ini, kami juga sudah menyiapkan link-link untuk dapat mengakses eh, panduan dan pedoman OSN 2024 yang bisa diunduh oleh adik-adik semuanya. Ada slide presentasi pada link di bawah ini, juga ada pedoman umum OSN serta silabus OSNK Informatika yang dapat dibaca dan diunduh oleh adik-adik semuanya. Nah, di bagian awal ini saya akan mulai dulu dengan penjelasan secara umum dari timeline kegiatan OSN. Seperti kita ketahui bersama adik-adik, OSN ini ada 9 cabang atau bidang, termasuk tentunya di dalamnya adalah informatika, dan ini semuanya mengikuti timeline yang sama, mulai dari seleksi tingkat kabupaten atau kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2024. Pada level tingkat kabupaten atau kota ini nanti akan dilakukan secara luring dengan menggunakan aplikasi yang berbasis aplikasi ANPK dan akan diadakan di lokasinya adalah di sekolah-sekolah yang ditentukan dengan pengawasan yaitu proctoring secara silang yang akan diatur oleh Dinas Pendidikan di masing-masing daerah. Kemudian di tingkat provinsi nanti akan diadakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2024 dengan platform LMS ya berbasis Moodle, dan ini akan dilakukan secara daring di level provinsi masing-masing, dan kemudian akan ada pengawasan atau proctoring dengan menggunakan Zoom. Dan terakhir nanti tentunya di tingkat nasional akan diadakan secara luring, lokasinya nanti akan ditentukan tapi di sekitar Jabodetabek, dan ini akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 1 September. Nah, kemudian spesifik untuk bidang informatika sendiri, timeline yang nanti perlu diingat oleh adik-adik semuanya ya dan perlu diikuti dengan baik. Yang pertama adalah tentunya sosialisasi ini yang dilakukan pada hari Sabtu 24 Februari 2024, dan ini nanti akan di-broadcast, disiarkan secara online melalui channel YouTube BPTI atau Puspesnas. Nah, kemudian nanti dalam waktu dekat ini akan ada
agenda uji coba atau simulasi yang harus diikuti oleh adik-adik semuanya, yaitu nanti pada tanggal 15 Maret 2024 hari Jumat, dan ini dilakukan secara daring. Kemudian tentunya lombanya itu sendiri, OSNK bidang informatika, akan diadakan pada hari Rabu 27 Maret 2024, dan ini dilakukan secara onsite di lokasi masing-masing. Sebagai panduan secara umum, pertama, peserta OSNK 2024 ini adalah siswa SMA atau MA atau sederajat yang telah dinyatakan lolos mewakili masing-masing sekolah dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan pada panduan OSN 2024. Semua peserta yang nanti mengikuti OSNK ini wajib mematuhi semua panduan, peraturan, dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pusplasnas. Kemudian lomba akan dilaksanakan secara luring atau onsite di lokasi yang telah ditentukan di masing-masing kabupaten atau kota, dan nanti akan menggunakan sistem kompetisi OSNK 2024 ya, yang berbasis pada aplikasi ANBK. Kemudian nanti setiap peserta akan menggunakan username atau password yang akan diberikan dari BPTI atau Pusplasnas, dan wajib menjaga kerahasiaannya. Jadi username dan password tersebut hanya boleh digunakan oleh masing-masing peserta sendiri dan tidak boleh dibagikan ke siapapun juga. Selanjutnya untuk panduan khusus akan dilanjutkan oleh Pak Amar. Silakan Pak Amar. Oke, ya, baik. Terima kasih banyak Pak Mus. Sekarang saya akan menjelaskan secara khusus panduan dalam OSNK bidang informatika. Jadi di tes seleksi ini dikerjakan dalam waktu 150 menit atau 2,5 jam. Terdiri dari sekian soal yang dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama yakni berpikir komputasional, bagian kedua adalah pemecahan masalah, dan bagian ketiga ada algoritmika. Perlu dipahami bahwa pemecahan bagian-bagian ini mungkin sudah terlihat bahwa berbeda dari tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya hanya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mungkin kombinatorika dan pemecahan masalah, dan bagian kedua algoritmika. Jadi di sini akan disampaikan pembagian 3 bagian ini secara detail di slide-slide berikutnya. Kemudian setiap soal di setiap bagian merupakan perpaduan antara pilihan ganda, isian singkat, dan ya atau tidak. Jadi tidak ada soal esai pada OSNK bidang informatika, serta contoh-contoh soal secara lengkap dapat diakses di link yang ada di slide ini. Nah, ini untuk detailnya. Jadi di bagian pertama yakni berpikir komputasional, soal-soalnya berupa soal cerita bergambar yang secara tidak langsung terkait pada aspek dan konsep tertentu dalam informatika dan berpikir komputasional. Jadi jika Sobat Prestasi sudah tahu mengenai Bebras, tipe soal-soal pada bagian ini mirip dengan soal-soal Bebras yang dapat diakses di bebras.or.id. Berikut ini adalah salah satu contoh soal di bagian ini. Jadi bisa dilihat bahwa kita dimulai dengan sebuah cerita, kemudian ada ilustrasi yang menggambarkan cerita tersebut. Kemudian di soal ini juga diberikan soal pilihan ganda. Jadi diberikan 5 pilihan dan Sobat Prestasi bisa memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Kemudian di contoh soal lain kita bisa melihat deskripsi yang berbeda dan ilustrasi yang berbeda. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa jenis soalnya pun bukan pilihan ganda, jadi bisa saja isian singkat seperti pada soal yang ini. Kemudian pada bagian kedua, yakni pemecahan masalah, ini merupakan soal atau studi kasus yang mengarah ke pemecahan masalah dalam pemrograman kompetitif. Dan di tiap studi kasus ini akan ada 2 hingga 3 anak soal, yang mana setiap anak soal dapat diselesaikan dengan cara dihitung di atas kertas. Jadi Sobat Prestasi tidak perlu membuat program solusi dan tidak juga diminta untuk membuat program solusi. Jika dibandingkan dengan OSNK tahun sebelumnya, tahun lalu, mungkin bagian ini mirip dengan bagian B pada OSN tingkat provinsi tahun 2023.
Oke, ini merupakan contoh di bagian B. Kita mulai dengan sebuah deskripsi soal atau studi kasus. Kemudian akan ada, misalkan di sini ada 3 anak soal, di mana setiap anak soal bisa saja berupa pilihan ganda yang dapat dilihat di soal ketiga di sini, maupun isian singkat di soal keempat dan kelima. Dan jangan lupa bahwa mungkin ada satu tipe soal lagi, yakni ya atau tidak. Kemudian di bagian ketiga, algoritmika, ini masih mirip dengan OSNK di di tahun-tahun sebelumnya, yakni berupa soal dalam bentuk kode program yang ditulis dalam bahasa C atau C++, di mana setiap kode program sama akan memiliki 2 hingga 3 anak soal, dan layaknya bagian sebelumnya, setiap anak soal juga dapat diselesaikan dengan cara dihitung di atas kertas. Jadi ini merupakan contoh soal di bagian ketiga, diberikan fungsi-fungsi yang ditulis dalam bahasa pemrograman C atau C++, kemudian diikuti oleh 3 anak soal yang bisa saja berupa isian singkat, pilihan ganda, maupun ya atau tidak. Untuk silabus materi sendiri, untuk tingkat kabupaten itu juga mengacu ke silabus OSN tingkat nasional, yang mana silabus OSN tingkat nasional ini juga mengacu ke tingkat internasionalnya, yaitu IOI. Jadi bisa kita lihat bahwa ada dasar-dasar pemrograman, kemudian ada operasi logika dan bitwise, kemudian ada aritmetika, ada aturan berhitung, rekursi, pencarian dan pengurutan, strategi pemecahan masalah, struktur data, graf dan tree, serta geometri dasar. Semua silabus ini bisa dilihat secara detail lagi di link yang telah disediakan di osn.id/silabus. Lalu untuk pengerjaan soal sendiri, kita memiliki beberapa aturan. Untuk pilihan ganda dan ya atau tidak, silakan pilih maksimal 1 jawaban dari pilihan-pilihan yang ada. Kemudian untuk isian singkat, isilah jawaban pada tempat yang disediakan di soal. Jika jawaban diminta berupa angka, maka perlu dituliskan dengan bilangan bulat. Misalnya, jika jawabannya adalah 5, maka tulis dalam angka 5. Tidak dalam bentuk misalkan kata 5, atau mungkin bukan bilangan bulat, misalkan 5,0. Bahkan jika kita menuliskan secara kurang natural, misalkan dengan angka 0 di awal, seperti 05, itu juga akan ditolak. Kemudian jika jawaban diminta dalam format tertentu, perlu dituliskan secara persis di format tersebut. Misalkan formatnya adalah sederhana A per B, maka jawaban yang diterima mungkin kita ambil 1/4. Kita tidak bisa menuliskan 1 dibagi 4, atau mungkin 0,25, atau mungkin bukan pecahan sederhana seperti 2/8, seperti itu. Kemudian ini cukup penting bahwa perlu diikuti arahan kapitalisasi untuk jawaban yang bertipe string. Jadi perlu hati-hati dengan huruf kecil atau huruf besar, karena sistem yang berbasis ANBK ini akan membedakan antara jawaban dalam huruf kecil dan besar. Jadi jika jawaban dalam bentuk string, perlu ikuti arahan kapitalisasi di soal tersebut. Untuk aturan penilaiannya ini cukup sederhana. Jadi untuk setiap jawaban yang benar akan bernilai 1 poin, dan setiap jawaban yang salah atau kosong akan bernilai 0 poin. Jadi tidak ada sistem minus pada OSNK bidang komputer. Lalu untuk aturan teknisnya selama kompetisi, hanya diperkenankan membawa tanda pengenal serta peralatan tulis. Jadi ini termasuk kertas kosong untuk coretan, kemudian ada pulpen, pensil, penghapus, silakan. Lalu juga diperbolehkan untuk membawa minuman yang hanya berupa air putih ke dalam ruang ujian. Selain itu, tidak diperkenankan, ini termasuk perangkat elektronik seperti kalkulator, itu tidak diperkenankan untuk dibawa masuk. Kemudian jam tangan, meskipun itu digital maupun analog, juga tidak diperkenankan. Kemudian perangkat komunikasi, handphone, termasuk juga headset dan headphone, itu juga tidak diperkenankan. Serta karena ini sifatnya closed book atau closed note, jadi buku atau catatan juga tidak diperkenankan dibawa ke dalam ruang ujian.
Kemudian pengerjaan tes melalui sistem yang telah disediakan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi juga termasuk di sini kita tidak dapat mengakses aplikasi-aplikasi lainnya selain aplikasi sistem pengerjaan tes OSNK. Kemudian tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum tes berakhir, kecuali dalam keadaan terdesak. Peserta yang melakukan kecurangan atau pelanggaran, termasuk bantuan dari pihak lain, akan dibatalkan dari keikutsertaannya tes dan dinyatakan gugur. Ini mungkin untuk detail halaman sistem kompetisi, saya kembalikan lagi ke Pak Mus, silakan. Baik, terima kasih Pak Amar. Seperti tadi disampaikan ya, Sobat Prestasi, nanti Adik akan menggunakan sistem berbasis ANPK yang disediakan oleh Pusmenjar, di mana sistem ini sebenarnya sudah digunakan juga untuk OSNK tahun sebelumnya. Jadi mungkin adik-adik yang sudah pernah mengikuti OSNK sebelumnya sudah familiar dengan sistem tersebut. Namun apabila belum pernah mengakses sistem tersebut, kita bisa lihat bersama-sama di bagian ini saya akan coba jelaskan kira-kira nanti seperti apa teknis pengerjaannya. Pertama, nanti adik-adik akan diminta untuk melakukan login dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh BPTI atau Puskesmas. Pastikan bahwa username dan password yang didapatkan sudah benar sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat login. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya nanti Sobat Prestasi mengikuti kegiatan uji coba, ya, karena di situ nanti kita akan bisa menggunakan username dan password dan menguji apakah kita sudah bisa login ke sistem. Jangan sampai nanti pada saat lombanya sendiri baru mencoba username dan passwordnya dan ternyata ada kendala. Gitu. Nah, itu tentunya akan merugikan sendiri untuk semuanya. Baik, nah nanti ketika sudah login, kita akan dihadapkan pada tampilan soal yang kira-kira seperti ini ya. Garis besarnya, kita bisa melihat ada soal nomor berapa, kemudian di bagian tengah kita bisa membaca deskripsi dari soal tersebut, dan kemudian apabila bentuk soalnya misalnya adalah pilihan ganda, di situ sudah bisa kita lihat pilihan-pilihan jawaban yang ada dan bisa langsung kita klik dengan menggunakan mouse untuk memilih jawaban yang kita inginkan. Kemudian ada tombol-tombol untuk melakukan navigasi atau berpindah dari satu soal ke soal yang lainnya. Pertama di pojok kanan bawah dan kiri bawah itu ada tombol untuk berpindah ke soal berikutnya ataupun soal sebelumnya. Ya, dan ini selalu bisa kita lakukan. Sobat Prestasi bisa berpindah ke soal yang manapun juga tanpa ada batasan ya. Jadi kalau sudah pindah ke soal nomor 4 bukan berarti tidak boleh pindah lagi, balik lagi ke soal nomor 3 ya. Semuanya bisa dibaca ulang lagi. Dan bahkan di pojok kanan atas itu ada tombol yang bisa diklik untuk bisa mengakses semua soal. Jadi langsung loncat misalnya ke soal nomor 10 atau balik lagi ke soal nomor 1, itu bisa kita lakukan. Kemudian ada tampilan yang menyajikan sisa waktu ya. Ini mohon diperhatikan karena ini nanti bisa digunakan sebagai strategi gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau sisa waktu kita tinggal sedikit misalnya. Nah, kemudian juga ada tombol di sini tulisannya adalah ragu-ragu ya, warna kuning. Ini untuk apa, Sobat Prestasi? Ini sebenarnya hanya untuk membantu kita sendiri pada saat mengerjakan. Bisa jadi kita nanti mengerjakan sebuah soal dan kita sudah memilih satu jawaban, namun kita belum yakin apakah jawaban kita itu sudah pasti benar atau tidak. Kita bisa berpindah ke soal-soal yang lain, tapi kita klik dulu tombol ragu-ragu ini. Supaya apa? Supaya nanti di akhir, kalau misalnya masih ada waktu yang tersisa, dan semua soal yang lain sudah dijawab, kita bisa kembali ke soal yang kita tandain sebagai ragu-ragu tadi, untuk bisa dipikirkan lagi apakah mungkin ada jawaban yang lebih tepat dari yang sudah kita isikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti tentunya ketika kita sudah sampai di soal yang terakhir, sudah kita kerjakan, akan ada tombol untuk mengakhiri. Nah, tombolnya ini adalah tombol
dengan tulisannya adalah selesai, kita klik dan nanti akan ada konfirmasi satu kali lagi ya. Kalau kita klik ya tombol konfirmasinya ini, maka eh, sistem akan menutup ya, soal-soal ini sehingga kita tidak bisa mengedit lagi jawaban kita. Nah, oleh karena itu, Sobat Prestasi pastikan bahwa kita sudah yakin betul dengan semua jawaban kita, baru klik tombol konfirmasi untuk mengakhiri tes. Nah, di akhir mungkin sebagai bagian dari persiapan Sobat Prestasi semuanya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Amar ya. Pertama, pelajari dulu, pastikan kita paham dengan silabus serta jenis-jenis soal yang ada di OSNK nanti. Dan ini sekali lagi sudah disediakan di web Toki ya, Tim Olimpiade Komputer Indonesia, mulai dari silabus secara umum, kemudian contoh-contoh soal, dan bahkan juga soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga pembahasannya itu ada semuanya di sana. Kemudian kalau adik-adik ingin mempelajari lebih lanjut tentang materi pemrograman, kita punya sistem yang namanya TLX ya. TLX ini menyediakan baik itu materi maupun juga soal-soal serta sistem untuk belajar pemrograman dalam artian kita bisa langsung mencoba mensubmit program-program kita dan langsung mendapatkan feedback atau umpan balik dari sistem tersebut, apakah program kita itu benar atau salah ya, atau mungkin masih perlu diperbaiki, dan itu bisa menjadi sarana untuk adik-adik semuanya meningkatkan pemahaman atau skill dalam bidang pemrograman. Terakhir terkait dengan jenis soal bebas yang memang tadi disampaikan oleh Pak Amar, ini adalah tipe soal yang baru ya. Ini sebenarnya sudah ada resource sendiri di halaman bebras.or.id. Sobat Prestasi semuanya bisa mengakses ke sana dan melihat ya contoh-contoh soal dan bahkan juga berlatih di situ soal-soalnya seperti apa dan kira-kira nanti pembahasannya seperti apa. Terakhir, sekali lagi saya ingatkan Sobat Prestasi semuanya jangan lupa ikuti uji coba atau simulasi OSNK nanti tanggal 15 Maret agar lebih siap ya secara teknis untuk mengikuti OSNK-nya nanti. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Dina. Ya, terima kasih Pak Mustafa dan Pak Amar atas penjelasan dan pemaparan begitu detail dan terperinci. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, pada Sobat Prestasi untuk dapat memperhatikan timeline atau jadwal kegiatan OSN, ketentuan dan peraturan ketika pelaksanaan, serta di panduan khusus mengenai ketentuan cara mengerjakan soal, serta pelajari silabus yang sudah disediakan di web. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Sobat Prestasi yang sering ditanyakan terkait pelaksanaan lomba, yaitu apakah diperbolehkan menggunakan kalkulator dan bila boleh, jenis kalkulator apa saja yang diperbolehkan, Pak? Baik, mungkin bisa saya bantu jawab, Mbak Dina. Jadi tadi sebenarnya juga sudah disampaikan ya secara teknis oleh Pak Amar, ini tidak diperbolehkan. Jadi seluruh peralatan elektronik itu tidak boleh dibawa masuk ke ruangan tempat lokasi saja. Hanya boleh membawa tanda pengenal serta alat tulis ya, pulpen atau pensil dan kertas kosong. Kira-kira begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Mustafa Ada tambahan atas mungkin dari Pak Amar? Oh iya, mungkin tambahan sedikit, mungkin beberapa follow up pertanyaannya itu apakah boleh menggunakan kalkulator yang ada di komputer misalnya. Dan itu juga ternyata tidak diperbolehkan karena secara sistem akan menutup semua akses ke aplikasi-aplikasi lain selain tes. Jadi untuk soal-soal yang tipenya adalah menghitung itu memang didesain agar bisa dihitung di atas kertas. Jadi tidak perlu juga komputer. Baik, Pak Amar dan Pak Mustafa, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Apakah peserta boleh pergi ke toilet ketika tes berlangsung, Pak? Pak Amar mungkin? Oh ya, oke. Jadi untuk pergi ke toilet sendiri atau misalkan keluar dari ruangan sebelum waktu berakhir itu sebenarnya kurang disarankan ya sebenarnya.
Tapi memang jika ada hal-hal yang mendesak, ternyata memang diharuskan untuk misalkan pergi ke toilet, kita perbolehkan uh, dengan ada proktor atau mungkin ada orang yang akan membimbing uh, dibawa ke toilet dan balik lagi seperti itu. Baik, baik Pak Amar, jika emergensi ditemani ya Pak ya. Selanjutnya, apakah boleh membawa makanan dan minuman ketika tes berlangsung Pak? Eh, di panduan kami hanya memperbolehkan untuk membawa air putih. Jadi silakan adik-adik membawa mungkin botol minuman ya, yang diisi dengan air putih. Namun untuk makanan kami tidak mengizinkan untuk dibawa ke ruang lokasi tesnya. Jadi pastikan kalian sudah dalam kondisi yang kenyang gitu ya. Mungkin kalau perlu minum ya tentunya masih bisa. Dan toh ini tesnya juga hanya 2,5 jam ya dari ya. Jadi harapannya sih masih bisa tanpa perlu sambil makan gitu selama tesnya. Gitu. Oh iya, tadi saya terlewat sama juga tadi karena hanya tesnya 2,5 jam, mungkin yang terkait dengan WC, adik-adik bisa pergi ke WC dulu sebelum SNK-nya dimulai. Jadi sudah siap, sudah lega dan sudah kenyang lah kasarannya, boleh membawa air putih saja ke dalam ruangan. Baik, terima kasih Pak Mustafa dan Pak Amar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem penilaian di bidang informatika Pak? Apakah terdapat nilai minus atau sebagainya dalam seleksi SNK ini Pak? Ya, jadi untuk SNK tahun ini kita simpel saja untuk setiap soal, setiap anak soal itu bernilai 1 poin untuk tiap jawaban soal yang benar, dan jika salah ataupun kosong itu 0 poin. Jadi kalau saran dari kami, silahkan kerjakan saja. Jadi kalau misalkan ada jawaban yang kira-kira ragu-ragu, isi saja, tidak perlu dikosongkan. Karena kosong maupun salah itu sama saja, tidak ada sistem poin. Tidak ada sistem minus. Ya, Pak Mus, ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih Pak Amar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menggunakan jam tangan, apalagi sekarang sudah ada jam tangan smartwatch yang mudah untuk diakses bagi para pengguna, Pak? Baik, sekali lagi ini mungkin tadi saya tekankan kita tidak mengizinkan peralatan elektronik apapun ya dibawa ke ruangan. Termasuk juga jam, baik itu jam yang analog maupun yang apalagi yang digital gitu. Karena sekarang ini sudah banyak peralatan jam yang sifatnya itu smartwatch ya. Nah, ini jadi kami tidak mengizinkan. Nah, tentunya saya asumsikan nanti pertama di ruangan tersebut mungkin akan ada jam yang dipasang di dinding ya, sehingga itu bisa membantu adik-adik untuk mengetahui waktu gitu ya. Plus di aplikasi tadi juga saya tampilkan ada fasilitas sisa waktu yang ditampilkan oleh sistem sehingga sobat prestasi semuanya bisa mengetahui tinggal berapa lama lagi ya waktu untuk mengerjakan soal. Saya pikir itu cukup ya sehingga memang tidak diperlukan membawa jam tangan sendiri-sendiri. Itu mungkin ya, Mbak Dini. Baik, terima kasih ketentuannya, Pak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berhubungan ini dengan bidang informatika, Pak, apakah diperlukan membawa komputer atau laptop saat tes berlangsung, Pak? Silakan, Pak. Pak Mus? Baik, jadi memang adik-adik mungkin akan berpikir seperti itu ya. Ini kan Olimpiade komputer gitu ya, bawa komputer sendiri berarti gitu. Nah, ternyata memang untuk OSNK ini tidak diperlukan ya untuk sobat prestasi semuanya, karena sekali lagi perangkat komputer maupun juga software atau sistem yang digunakan untuk mengakses soal tadi itu akan disediakan oleh tempat lokasi biasanya sekolah yang ditunjuk oleh dinas masing-masing di kota atau kabupaten tempat sobat prestasi semuanya tinggal. Jadi datang tidak perlu membawa alat apa-apa, sekali lagi cukup membawa pertama identitas ya, kemudian alat tulis kalau nanti perlu coret-coret ya. Mungkin nanti akan disediakan juga oleh panitia di lokasi ya, kertas coretan ataupun pulpen ya, tapi ada baiknya juga mungkin kita bawa dan itu diperkenankan untuk membawa memang ya alat tulis dan kertas kosong saja ya.
Kira-kira seperti itu, sekali lagi tidak diperbolehkan ya membawa dan tidak diperlukan memang. Baik, Pak Mustafa, terima kasih atas ketentuannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah peserta perlu pemahaman bahasa pemrograman di dalam tes tersebut, Pak? Silakan, Bapak. Untuk pemahaman mengenai bahasa pemrograman tertentu, kita menyarankan untuk memahami bahasa C atau C++ pada OSNK ini. Namun untuk pemahamannya itu sendiri kita batasi setidaknya sudah bisa membaca kode. Jadi memahami kode ini itu sebenarnya apa sih, gitu, ngapain dia. Jadi tidak perlu sampai membuat kode, karena untuk pembuatan kode itu sendiri, mengoding lah kasarannya, itu akan ada di tahap berikutnya, yakni yang di tingkat provinsi. Jadi untuk tingkat kabupaten itu setidaknya para peserta diharapkan sudah bisa membaca, memahami kode program yang ditulis dalam bahasa C++. Baik, Pak Amar. Ada tambahan lagi, Pak Mustafa? Saya coba ingin mengingatkan kembali bahwa sekali lagi adik-adik kalau ingin mempelajari tentang materi pemrograman, khususnya bahasa C atau C++ tadi, kami sudah menyediakan materi yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, ya, secara online, baik yang berupa halaman-halaman web, ataupun ada juga yang berupa PDF seperti buku, atau juga ada yang berbentuk video, kumpulan video mengenai dasar-dasar pemrograman yang bisa diakses kapan saja oleh adik-adik. Dan ini tentunya sesuai atau relevan dengan kebutuhan apa yang nanti kira-kira akan diujikan pada saat OSNK sampai dengan OSN tingkat nasional. Tuh, jadi gunakan fasilitas ini sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi mulai dari OSNK ini sampai nanti kalau kalian lolos sampai di tingkat nasional. Kira-kira itu mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Di dalam slide juga tertera ada soal, yaitu soal babras. Mohon dijelaskan apa itu babras dan contoh tipe soal babras itu seperti apa ya, Pak? Silakan, Pak. Oke, baik. Secara umum, Bebras itu sebenarnya adalah sebuah gerakan ya internasional ya untuk lebih mengenalkan berpikir komputasional dan informatika ke siswa-siswa sekolah, gitu ya. Nah, eh, bentuknya adalah biasanya berupa kompetisi, gitu ya, di mana kita diberikan beberapa soal yang menguji kemampuan dan pemahaman kita mengenai cara berpikir komputasional dan penyelesaian masalah secara informatika, dan itu memang relevan atau sesuai dengan silabus dari IOI, gitu ya. Jadi kita ikut atau inline dengan itu, kita masukkan sebagai salah satu jenis soal yang juga dipakai untuk OSN bidang informatika mulai dari level kabupaten kota sampai dengan nanti di tingkat nasional itu sebenarnya juga mengandung silabus ataupun jenis permasalahan yang serupa dengan Bebras. Nah, ini sudah ada resource yang cukup banyak ya, baik yang di level internasional maupun juga di nasional di Indonesia sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Amar ada web ya, bebras.org.id yang bisa diakses oleh siapapun, dan nanti di sana ada link untuk mengakses soal-soal, contoh-contoh soal dan juga pembahasannya, sehingga nanti mudah-mudahan sobat prestasi semuanya bisa memahami ya kira-kira seperti apa. Mungkin seperti itu. Bisa ada tambahan mungkin dari Pak Amar? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih Pak Amar dan Pak Mustafa atas ketentuan dan jawabannya. Selanjutnya, sebelum diakhiri, Pak Mustafa dan Pak Amar dapat menyampaikan beberapa tips dan trik serta motivasi kepada sobat prestasi agar sukses berjuang di bidang informatika OSN tingkat kabupaten kota tahun ini. Silakan, Pak. Oke, mungkin nanti bisa ditambah oleh Pak Amar ya. Secara umum saja, eh, ya saya mengingatkan ya kepada adik-adik semuanya, tentunya ini adalah satu kesempatan yang sangat baik ya. Kalian sedang di masa-masa di mana kalian bisa menunjukkan ya prestasi kalian, gitu ya, sebagai seorang siswa, kemampuan-kemampuan dan juga kreativitas kalian itu seperti apa, dan tentunya itu nanti akan bisa menjadi modal
yang sangat baik untuk kedepannya untuk menyongsong masa depan. Apapun yang kalian dapatkan di masa-masa ini itu akan menjadi suatu keunggulan atau suatu modal bagi kalian dalam menghadapi tantangan dan juga tuntutan di masa yang akan datang, ya. Dan tentunya kalau kalian bisa menunjukkan ada suatu prestasi yang kalian dapatkan, ya, maka itu akan menjadi suatu yang sangat menguntungkan ke depannya. Mungkin bisa langsung diceritakan Kak Amar, ya, ini karena Pak Amar ini juga alumni ya yang dulu juga berprestasi ya sampai ke level internasional, ya, menghasilkan meraih satu medali untuk Indonesia. Dan mungkin bisa diceritakan kira-kira seperti apa pengalamannya. Silakan Terima Pak Amar. kasih Pak Mus. Saya sangat setuju dengan tadi jawaban-jawaban dari Pak Mus ya. Jadi eh, bahkan dengan mengikuti OSNK bidang informatika yang tingkatnya kabupaten pun itu sangat berpengaruh. Jadi kan di sini kita menekankan mengenai berpikir komputasional ya. Jadi sekitar 12 tahun lalu itu saya ikut OSN bidang komputer 2012. Bahkan soal-soal kabupaten, provinsi, nasional yang notabene berpikir komisional bagaimana diberikan sebuah permasalahan bagaimana cara memecahkannya itu sangat berguna di kehidupan saya sehingga sampai saat ini. Jadi karena saya memang lanjutnya ke misalkan apa Fakultas Ilmu Komputer selanjutnya terus sangat terpakai. Jadi skill-skill yang ada itu bagaimana cara berpikir secara sistematis itu sangat sangat membantu saya di ajang OSN ini. Itu sih mungkin. Oke, mudah-mudahan itu jadi motivasi ya buat sobat prestasi semuanya untuk terus mengejar prestasi ya di bidang ini. Semoga sukses nantinya. Saya kembalikan Mbak Dina. Terima kasih Pak Mustafa dan Pak Amar, sangat menginspirasi sekali. Baik, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber, yaitu Pak Mustafa dan Pak Amar, atas pemaparan materi dan juga penjelasan yang sangat detail pada sosialisasi ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan juga semangat kepada Sobat Prestasi dalam berjuang mengikuti OSN tingkat kabupaten kota hingga nasional dan memperoleh medali OSN tahun 2024. Demikian rangkaian sosialisasi OSNK jenjang SMA MA sederajat untuk bidang informatika tahun 2024. Kepada Sobat Prestasi, terus semangat dan selamat berkompetisi. Mereka belajar, talenta sains menginspirasi. Kami akhiri sosialisasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.